Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Dinas Kesehatan Kota Palembang mengharapkan semua pihak untuk dapat selalu memelihara kebersihan lingkungannya masing-masing di tengah musim penghujan seperti saat ini. Mengingat sejak awal tahun hingga November 2022, setidaknya terdapat 790 kasus positif warga menderita demam berdarah dengue atau DBD. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Palembang, Yudi Setiawan, meminta seluruh puskesmas, camat, lurah hingga warga untuk tidak lengah pada kasus perkembangan DBD atau demam berdarah dengue di tengah musim hujan saat ini. Oleh karena itu diharapkan semua pihak untuk dapat selalu memelihara kebersihan lingkungannya masing-masing. Apalagi sejak awal tahun hingga November 2022 terdapat 790 kasus positif menderita DBD. Upaya menguras, menutup, dan mengubur barang bekas yang bisa menjadi sarang nyamuk dirasa masih menjadi solusi yang tepat dalam menghadapi DBD. Mengingat nyamuk Aedes aegypti ini hidup dengan air yang bersih dan bukan nyamuk yang hidup di genangan air yang kotor. Kita sudah membuat edaran ya, edaran ini sudah kita tujukan ke semua camat dan semua lurah yang ada di Kota Palembang dan kepala puskes juga. Kita harapkan mereka melakukan pemetaan wilayah-wilayah mana yang kasus DBD-nya tinggi, dan yang penting sekali kami mengajak melalui tokoh masyarakat ya, baik itu ketua RT, camat, lurah, dan petugas puskesmas supaya bisa menggerakkan masyarakat mau melakukan gerakan pemberantasan sarang nyamuk PSN dengan 3M: membersihkan, menutup, dan menyingkirkan atau mendaur ulang barang-barang bekas yang bisa menjadi tempat perlindungan. Dinas Kesehatan Kota Palembang pun terus berupaya untuk memberantas nyamuk Aedes aegypti, yakni dengan menyebar larva sida secara bertahap kepada 722 rumah warga rawan terjangkit DBD yang tersebar di Kota Palembang. Okta Alfarizi, PAL TV.